Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Para pemirsa LCP, alhamdulillah kita ketemu lagi. Saya Asad Prof. Darmajati Idris, Direktur LCP Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengabarkan kabar gembira kepada para pemirsa. Itu kita akan menjelaskan tentang hasil penelitian mandiri kami yang kami lakukan selama 21 tahun ya, dari tahun 2002 sampai sekarang mengenai penyakit PTSD ya, kronis, penyakit stres, depresi, dan trauma kronis yang saya alami sendiri. Dan ini saya membawakan dalam keadaan kurang sehat secara psikologi ya, sudah alami dari saya mengalami ini sejak tahun 98 ya sampai sekarang. Dan saya bersama keluarga, istri dan anak telah menjalani berbagai kesulitan dan penderitaan hidup sebagai pasien PTSD kronis dalam menghadapi kehidupan sosial sehari-hari. Dari pengalaman dan pengetahuan kami yang kami miliki ya, bahwa pasien PTSD itu ya, dia apabila tidak dikelola dengan tindakan kesehatan terpadu, maka dia akan bisa bermuara pada 3 kasus kesehatan. Yang pertama itu stroke ya, yang kedua itu adalah serangan jantung, yang ketiga adalah skizofrenia, yang keempat adalah bunuh diri, yang kelima adalah kematian dini. Nah, saya Asad Prof. Darmajati Idris telah berjuang ya, berpikir dan berjuang sejak tahun 2002 melakukan penelitian mandiri bersama istri dan anak-anak ya. Pada waktu itu anak saya masih kecil, tapi sekarang sudah besar ya. Dan sekarang saya sudah mulai merintis lembaga keluarga yang namanya LCP Indonesia, Lembaga Studi Ilmu Peradaban Islam, sejak tahun 2012 ya. Waktu saya barusan selesai menyelesaikan studi S2 dalam bidang ilmu sejarah dan antropologi di Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam keadaan kondisi sebagai pasien, saya sekolah S2 karena untuk memenuhi standar sebagai dosen ilmu sejarah, di mana saya bekerja di Universitas Hairun Ternate. Nah, sampai hari ini saya sudah bekerja terhitung TMT 20 tahun, dan saya jalani dalam keadaan sakit, berjuang mengatasi penyakit gangguan psikologi dan gangguan perasaan atau saraf ya. Dan inilah hasil daripada usaha, pemikiran dan perjuangan saya bersama keluarga dalam mengelola kesulitan dan penderitaan hidup sebagai keluarga yang berjuang mengatasi penyakit stres, depresi, dan trauma kronis dari waktu ke waktu sampai menghasilkan suatu hasil penelitian baru yang sangat bermanfaat dan penuh berkah ya. Jadi ini kami sampaikan, dan insya Allah kami menyampaikan dalam konteks pemasaran produk dengan harapan produk kami bisa laku di pasaran sebagai jalan bagi saya sendiri untuk mendapatkan dana untuk melanjutkan proses penyembuhan selanjutnya. Dan insya Allah kalau seandainya saya mendapatkan dana yang cukup untuk pensiun dini, maka saya akan pensiun dini dari sebagai dosen karena sudah lelah dalam mengajar dan tidak mampu lagi. Saya akan fokus pada penyelamatan keluarga dan selanjutnya berharap bisa hidup dari penghasilan daripada produk-produk yang kami hasilkan setelah melakukan penelitian mandiri selama 21 tahun ini. Nah, adapun hasil penelitian kami kemas dalam 2 buku ya. Buku yang pertama ini ya,
ya, dengan tebal lebih dari 700 halaman. Ya, buku ini kami terbitkan pada tanggal 19 Desember, kami launching pada tanggal 5 bulan 8 2022, kemudian kami terbitkan secara terbatas pada tanggal 19 12 19 tanggal 19 bulan 12 2022 ya. Karena dua tanggal itu adalah dua tanggal yang penting bagi kami. Tanggal 5 bulan 8 adalah kelahiran anak kami yang bernama Muhammad Fajar Islami Wijaya, yang artinya adalah Muhammad Fajar Kedamaian, yang lahir pada tahun 2015 sebagai tahun di mana kami berhasil menemukan teori dan metodologi tauhid. Ya. Yang kedua, tanggal 19/12/2019 adalah kelahiran anak kami yang bernama Ani Anup Islamia Wijaya, ya, anak keenam saya. Ya, artinya adalah hadiah yang menamaikan dari Tuhan untuk keluarga kami dan manusia pada umumnya. Seperti itu. Ya, ini buku yang pertama dengan judul Panduan TMT atau Tindakan Kesehatan Spiritual Terpadu atau Terapi Mental Terpadu bagi Negara Modern dalam mengatasi stres, depresi, COVID-19, perang Ukraina dan perang dunia ketiga. Ya, ini adalah penerapan bagaimana studi-studi yang kami hasilkan bagaimana mengatasi penyakit stres, depresi, COVID-19, perang Ukraina dan perang dunia ketiga. Ini adalah penulisnya. Ya. Tebalnya lebih dari 700 halaman. Ini saya kerjakan secara maraton dalam keadaan sakit, ya, untuk dalam rangka membuat produk yang bisa kami pasarkan untuk mendapatkan penghasilan agar kami bisa dapat modal, dan kalau kami berhasil maka saya akan pensiun dini dan untuk beristirahat karena saraf dan perasaan sudah terlalu lelah dalam mengajar selama 20 tahun lebih sebagai dosen sejarah. Iya. Dan buku ini adalah buku yang kedua, ya, judulnya adalah Panduan Workshop Dasar, ya. Panduan Workshop Dasar Sains Tauhid, Kurikulum Tauhid dan Studi Dokter Sejarah. Nah, ini intinya adalah di sini berisi tentang teori dan metodologi tauhid, apa itu sains tauhid, apa itu kurikulum tauhid, dan apa itu studi dokter sejarah, dan bagaimana metode penerapannya dalam berbagai kasus masalah dan kesulitan hidup seperti konflik, ya, seperti keretakan sosial, perceraian, penyakit, kemiskinan, ya, kemudian perang, bencana. Ini lahir dari pengalaman kami dalam melakukan penelitian mandiri selama 20 tahun, dari tahun 2002 sampai sekarang, ya, dalam keadaan sakit. Saya sendiri yang menjadi pasien, menjadi objek, ditambah dengan berbagai literatur dan kasus-kasus yang lain. Ya, ini buku tebalnya adalah lebih dari 600 halaman, ya, dengan kata kunci berdamai atau kiamat dini. Ini ada belakang, ya. Ya, ini bisa dilihat, ya. Ya, dua buku ini adalah satu paket, akan kami gunakan untuk mengadakan workshop dasar tentang sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah. Nah, sekarang kita ingin fokus dulu apa itu yang maksud dengan sains tauhid dan kurikulum tauhid. Nah, sejak dulu sampai sekarang, ya, kalau kita belajar di pendidikan umum, maka pelajaran kita yang kita dapatkan itu, ya, di kelas ada sekitar 11 pelajaran kalau di SD, ya. Ya, kalau di SD ada 11 pelajaran, kemudian di SMP juga demikian, kemudian SMA juga demikian, ya. Nah, dari 11 pelajaran ini hanya satu pendidikan agama, hanya satu pelajaran pendidikan agama yang diberikan dalam durasi waktu 2 jam pelajaran, ya, 2 kali 45 menit, ya, 2 kali 45 menit. Nah, itulah
pelajaran agama, ya pelajaran agama Islam, pelajaran agama Hindu, dan pelajaran agama Kristen dan selanjutnya begitu. Nah, sementara 10 pelajaran lainnya itu disebut dengan pengetahuan umum, sains atau teknologi. Nah, dia ada ranah dalam 3 ini. Pengetahuan umum ini mungkin bisa seperti ilmu sejarah, pendidikan sejarah, mata kuliah sejarah, geografi, ya, dan lain-lain. Sains seperti matematika, fisika. Nah, teknologi mungkin seperti keterampilan, IT, ya. Itu ada lebih daripada 10 pelajaran, ya minimal 10 pelajaran diberikan di waktu SD, SMP, dan SMA. Ya, apalagi kalau menggunakan namanya istilah sekolah terpadu, itu banyak sekali pelajarannya. Nah, yang jadi permasalahan adalah, ya mari kita berpikir, dengan satu pelajaran agama, kisahkah kita berharap kepada guru dan dosen, guru, ya, dan nanti di perguruan tinggi lagi itu hanya diberikan pelajaran agama 2 SKS, ya, atau 2 kali 45 menit selama mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Untuk S1 sekitar 4 tahun, ya, paling cepat. Kemudian kalau S2 itu tidak ada lagi pelajaran agama, S3 tidak ada lagi sama sekali. Nah dari sini kita bisa kalkulasi, ya, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita hanya mendapatkan 1 pelajaran agama dengan durasi waktu 2 kali 45 menit. Pertanyaannya adalah, ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya, orang yang baca Quran atau rajin sholat saja, peluang untuk bermasalah itu sangat besar, ya, karena beratnya mengelola diri dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jadi peluang untuk tidak jujur, peluang untuk berlebih-lebihan, ya itu sangat besar. Nah, apalagi kalau jadi wajar sekali saat ini, ya, di sekolah banyak sekali pembulian, ya, seperti bunuh diri yang saat ini sudah masuk di ranah perguruan tinggi. Ya, di data kami saat ini ada 2 profesor, ya, dari Unair 1, kemudian dari Udayana Bali 1 yang mati melalui bunuh diri. Kemudian dokter ada dari UGM, kemudian ada dari Universitas Jambi, ya, 2. Nah, ini yang 2 ini muslim dokternya. Nah, kemudian S2 ada dari UNS kalau saya tidak salah. Kemudian ada dari ITB, ya, S2 teknik. Nah, kemudian mahasiswa S1 sudah banyak sekali yang melakukan bunuh diri di perguruan tinggi. Kasus terbaru adalah di FIB Unhas, ya. Ya, seperti itu. Ada beberapa data yang kami sudah miliki. Nah, ini menandakan bahwa kurikulum, kemudian dalam konteks global, ya, kita menandakan bahwa sampai saat ini, ya, kita melihat bahwa keberadaan pengetahuan sains dan teknologi itu gagal dalam konteks memberi solusi yang tepat, ya. Nyatanya sampai hari ini konflik belum ada konsep pengetahuan yang bisa menyelesaikan konflik perang. Bahkan kita mengalami ancaman perang nuklir atau perang dunia ketiga. Ini ada, maka bahasanya adalah berdamai atau kiamat dini yang kami rancang di sini dengan gambar seperti ini, ya. Ya. Dari gambaran-gambaran tadi, ya, saya melihat, kami berdasarkan hasil penelitian, kelemahan utama daripada pengetahuan umum, ya, sains dan teknologi itu adalah memisahkan proses pembelajaran pengetahuan, proses pembelajaran sains, proses pembelajaran teknologi dengan pengetahuan agama. Ini kelemahan mendasar, ya, sehingga orang ingat Tuhan, ya, orang kenal Tuhan atau orang dekat dengan Tuhan itu hanya melalui pendidikan agama tadi yang diberikan dalam durasi waktu 2 sampai 45 menit. Nah, mari kita berpikir, apakah cukup dengan 2 SKS itu, ya,
dengan durasi waktu 2 kali 24 menit itu kita membantu murid, siswa dan mahasiswa untuk kenal dengan Allah, dekat dengan Allah atau takut kepada Allah. Ya, ini kan jadi permasalahan besar. Nah, dekat saja dengan Allah, takut saja dengan Allah, itu kita masih berpeluang melakukan kesalahan. Apalagi kalau jauh dari Allah dan tidak kenal dengan Allah. Maka wajar saja hari ini ya banyak sekali kasus-kasus yang tidak masuk akal dalam konteks pelaku sosial ya, kriminologi dan segala macamnya. Kenapa bisa demikian? Karena secara global manusia itu jauh dari Allah, tidak kenal dengan Allah, tidak takut kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena ya seluruh kurikulum secara global sampai saat ini hanya sedikit saja yang bisa membantu orang untuk kenal dengan Allah. Dan Allah pun yang dikenal di sini dalam konteks pendidikan agamanya berbeda-beda. Ada Allah menurut Islam, ada Allah menurut Kristen, ada Allah menurut ini. Itu saja sudah menimbulkan konflik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perdamaian? Agama saja yang diharapkan untuk bisa mendamaikan diri masih berkonflik antara satu dan yang lainnya. Itu secara antar agama. Kemudian ada namanya konflik antar aliran keagamaan. Contohnya di dalam Islam. Ada konflik antara Sunni Syiah. Ada konflik antara Sunni dan Khawarij. Ada konflik antara Sunni dan Sufi. Ada konflik A dan konflik B. Begitu juga dalam agama Kristen. Ada konflik antara Katolik dan Kristen Protestan. Ada konflik antara Katolik Roma dan Katolik Ortodok Timur. Ya. Ini ada konflik antara Islam dan Hindu. Ya, ada konflik ini dan konflik itu. Jadi gambaran perdamaian itu masih jauh secara konseptual. Bagaimana jalan untuk mendapatkannya? Masih jauh, ya. Masih jauh jalan untuk mendapatkannya, seperti itu. Masih jauh jalan untuk mendapatkannya. Maka itulah sebabnya ya ramalan atau analisis yang mengatakan bahwa perang nuklir itu sudah dekat itu sangat betul. Karena belum ada konsep pengetahuan yang normal yang bisa memandu otak rasional para pemimpin dunia untuk bisa mengatasi konflik dan perang itu secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Itu kenapa? Karena kurikulum pengetahuan kita, kurikulum sains kita, dan kurikulum teknologi yang kita kembangkan di seluruh dunia adalah kurikulum yang memisahkan pengetahuan umum, pengetahuan sains, dan pengetahuan teknologi dari pengetahuan agama. Yang kemudian pengetahuan agamanya pun sendiri sangat multi tafsir. Ada pengetahuan agama Islam, ada pengetahuan Kristen, ada pengetahuan Hindu, ada pengetahuan Buddha, dan lain-lain. Semuanya mengaku paling benar. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kalau secara konsep pengetahuan saja kita belum bersatu? Nah ini. Ya, maka wajar saja kita di seluruh dunia terancam dengan perang nuklir dan perang dunia ketiga. Karena belum ada konsep pengetahuan baru yang bisa membantu otak rasional kita untuk berpikir sehat dan bersahabat secara berkelanjutan. Bagaimana mengelola bumi yang saat ini yang sudah babak belur, yang sudah kita pakai selama ribuan tahun tanpa konsep yang normal. Ya, ini yang menjadi permasalahannya. Nah, inilah yang menjadi titik penting daripada temuan saya ini sebagai seorang pasien PTSD yang berjuang selama 20 tahun bersama istri dan anak-anak sampai melahirkan 2 buku induk yang sangat bermanfaat dan sangat berkah bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia yang ada saat ini. Dan ini adalah asli ya, produk kaum pribumi Islam Indonesia untuk perdamaian dan kesehatan global. Ya. Namanya adalah Sains Tauhid, Kurikulum Tauhid dan Studi Dokter Sejarah. Ya. Nah, apa itu Sains Tauhid? Nah, tadi Sains Tauhid ini adalah solusi daripada sains yang kita kembangkan saat ini.
Ya, seperti tadi saya katakan, pengetahuan umum, ya, pengetahuan sains dan teknologi dipisahkan. Nah, sekarang sampai saat ini belum ada teori dan metodologi yang bisa menyatukannya. Alhamdulillah, ya, saya sendiri bersama istri dan anak berhasil merumuskan yang namanya teori dan metodologi tauhid. Maka dengan teori dan metodologi tauhid ini maka lahirlah sains tauhid. Maka sains tauhid itu adalah pengetahuan atau sains atau teknologi baru yang sudah bersatu dengan pengetahuan agama secara teori dan metodologi. Dan kami sudah praktekkan pada mahasiswa ilmu sejarah beberapa tahun terakhir ini. Ya, materi yang paling penting dari sains ini adalah tentang memahami apa dan siapa manusia modern secara teori dan metodologi dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid. Ya, kemudian dikembangkan pada setiap mata pelajaran. Bahwa dengan temuan ini kita bisa memperbaiki teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ya, tapi dengan teori dan metodologi tauhid maka kita bisa menjelaskan secara sehat bersahabat bahwa manusia adalah berasal dari manusia raksasa, kemudian berevolusi menjadi manusia kecil saat ini yang sudah berada di akhir zaman, ya. Kemudian dengan teori buah pisang kita bisa menjelaskan bahwa masalah makanan, masalah sulitnya kita beradaptasi ada sebabnya kita mengalami penyusutan secara fisik dan berkembang secara pengetahuan, seperti itu. Ya, ini. Nah, jadi sains tauhid itu, ya, kurikulum tauhid adalah kurikulum yang sudah berhasil menyatukan kurikulum pengetahuan umum, kurikulum sains, kurikulum teknologi dengan pengetahuan agama secara teori dan metodologi. Maka dengan adanya sains tauhid ini dan kurikulum tauhid ini, maka seluruh bidang pengetahuan umum, sains dan teknologi bisa dijadikan sarana ilmiah bagi guru, bagi negara untuk memintakan guru dan dosen dalam membantu otak rasional murid, siswa dan mahasiswa untuk kenal dengan Allah, dekat dengan Allah dan takut kepada Allah. Siapa itu Allah yang dipanggil? Adalah Allah yang rasional, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan kemudian memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola bumi ini secara sehat dan bersahabat secara berkelanjutan di bawah panduan agama Islam, itu agama rasional yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai hari kiamat sebagai panduan otak rasional dalam mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Gitu. Jadi dengan adanya sains tauhid dan kurikulum tauhid ini, maka sekarang seluruh guru dosen, ya, sudah bisa membantu murid, siswa dan mahasiswa untuk kenal dengan Allah, dekat dengan Allah dan takut kepada Allah melalui seluruh bidang pengetahuan, sains dan teknologi yang diajarkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga dengan demikian sains tauhid, kurikulum tauhid ini menjadi satu-satunya teori yang berhasil menyatukan sains pengetahuan umum, sains dan teknologi dengan agama, ya. Ya, sehingga sekarang ini kita sudah menemukan kesatuan pengetahuan. Apabila kita sudah menemukan kesatuan pengetahuan di otak rasional kita, lebih mudah menerimanya. Itulah yang dikatakan oleh Albert Einstein, maka agama dan sains akan menjadi satu dan betul-betul memberikan manfaat dan berkah bagi manusia. Nah, selama ini yang terjadi adalah di mana agama terpisah dari pengetahuan umum, sains dan teknologi. Ya, di mana pengetahuan umum, sains dan teknologi terpisah. Ya, maka Albert Einstein mengatakan agama tanpa sains lumpuh, sains tanpa agama buta. Maka itulah sebabnya saat ini banyak sekali pengetahuan tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka hadirnya dua buku kami ini betul-betul memberikan manfaat dan penuh berkah bagi orang Indonesia dan bagi dunia yang saat ini sangat membutuhkan konsep pengetahuan normal, konsep yang tidak lagi membedakan mana sains dan mana agama, kedua-duanya adalah satu karena bersumber dari Tuhan yang satu untuk kebaikan, keselamatan, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.
Saya rasa inilah sumbangan dari kami untuk perdamaian, kesehatan, dan kesetaraan global yang selama ini belum juga terselesaikan dengan baik. Dan insya Allah dengan hadirnya 2 buku kami ini akan sangat membantu Indonesia menjadi juru damai global yang saat ini sangat dibutuhkan dalam konteks mencegah perang nuklir dan perang dunia ketiga yang bisa berdampak pada kiamat ini. Terima kasih, silakan like dan komen di bawah kami ini, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya untuk membantu kami agar informasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk perdamaian, kesehatan, dan kesetaraan global secara manusiawi. Ya, dan silakan kami, dan bagi yang like ya, kami menghindari hal-hal yang negatif karena itu adalah pantang kami. Tolong bantu kami dengan doa, dan kami sangat membutuhkan promosi yang baik untuk sebagai jalan bagi kami juga untuk menjualkan promosi, untuk melanjutkan pengobatan agar saya sendiri yang sama ini sudah sakit sejak 20 tahun sangat membutuhkan kesembuhan total dan bisa beristirahat ya, karena sudah lelah dalam menjalankan tugas sebagai dosen ilmu sejarah dan sangat untuk mendapatkan pensiun dini. Dan kami tidak punya modal untuk pensiun dini karena biaya dan semua kami habiskan untuk penelitian buku ini sampai menghasilkan 2 buku ini selama 20 tahun ya. Terima kasihnya, dan jangan lupa like, subscribe ya, sebagai bentuk bantuannya kepada kami sekaligus bentuk memudahkan kita berkomunikasi selanjutnya. Dan silakan komen di bawah, kami akan coba pelajari dan bagikan video ini, dan kepada para pejabat pemerintah negara yang bisa menonton ini, mari respon kami dengan baik, dan kami sangat berharap buku ini disambut dan bisa berfungsi untuk perdamaian dan kesehatan global yang sangat dibutuhkan saat ini, karena belum ada konsep pengetahuan yang normal yang bisa digunakan oleh negara-negara modern dan lembaga internasional, perusahaan, organisasi untuk mengatasi masalah dan kesulitan hidup hari ini, dan sekaligus mencegah untuk terjadinya perang nuklir dan perang dunia ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.